Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dian selaku dosen ekonomi. Perkenalkan, nama saya Maria Novita Regina TH. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari perguruan tinggi IKI Budi Utomo Malang. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas UAS yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang neraca pembayaran, kurs valuta asing, serta hubungan antara keduanya. Jadi, neraca pembayaran merupakan catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Hal yang paling utama dalam menghitung neraca pembayaran adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Jadi ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan arus keluar dijumlahkan, hasilnya harus nol. Namun sayangnya hal tersebut relatif sangat sulit ditemukan. Selanjutnya kita masuk dalam tujuan neraca pembayaran. Nah, tujuan dari neraca pembayaran itu sendiri yang pertama untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Selanjutnya kita masuk pada kurs valuta asing. Jadi istilah kurs valuta asing ini sudah tidak asing lagi, tapi ternyata pemahaman akan kurs ini sering disalahpahami oleh kebanyakan orang. Kurs menjadi alat tukar menukar barang dan jasa antar negara sehingga kurs ini sangat terasa bagi bisnis dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Nah, apa sih kurs valuta asing itu? Jadi kurs sendiri merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang dari luar negeri. Nah, sedangkan di sini intinya kurs itu adalah nilai tukar, sedangkan valuta asing sendiri merupakan nilai mata uang negara lain. Jadi kurs valuta asing merupakan rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem kurs valuta asing. Jadi di sini sistem kurs valuta asing ada 3. Yang pertama, sistem kurs tetap. Nah, sistem ini merupakan sebuah kondisi nilai tukar mata uang domestik yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uang pada harga tertentu. Yang kedua ada sistem kurs bebas. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan pada mekanisme pasar. Yang ketiga ada sistem kurs mengambang, terkendali, atau terkontrol. Nah, sistem ini merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang. Selanjutnya kita masuk pada fungsi valuta asing. Nah, di sini fungsi valuta asing ada 3. Yang pertama sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Nah, tentu saja kurs valuta asing ini sebagai alat tukar internasional. Valuta asing digunakan sebagai alat dalam melakukan tukar menukar barang atau jasa dengan negara lain. Yang kedua sebagai alat pengendali kurs. Contohnya itu seperti dengan adanya kurs rupiah ke dolar, maka dapat diketahui bahwa nilai tukar rupiah semakin naik atau turun. Yang ketiga sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Jadi hubungan antara keduanya, neraca pembayaran dengan kurs valuta asing. Jadi di sini valuta asing merupakan alat-alat pembayaran luar negeri di mana perhitungan nilai mata uang berdasarkan neraca pembayaran. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang berikutnya terkait dengan apa sih strategi pemerintah dan kita dalam menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, usaha pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional. Yang berikutnya, pemerintah akan menjaga stabilitas ekonomi makro
dengan menjaga harga domestik dan nilai tukar pada tingkat yang stabil dan kompetitif. Yang berikutnya, pemerintah meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di sini sudah saya siapkan ada 3 grafik. Jadi, grafik A ini menggambarkan efek pertambahan penawaran uang ke atas suku bunga. Grafik yang berikutnya, grafik B ini menggambarkan efek perubahan suku bunga ke atas investasi. Nah, di sini grafik C menggambarkan efek dari pertambahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.